Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Segel reinkarnasi Tetua Agung. Xiaoyan menatap segel reinkarnasi seukuran telapak tangan di depannya, dan matanya menjadi sedikit panas. Menurut legenda, kekuatan Tetua Agung telah mencapai tingkat ke-8 jauh sebelum reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia bisa mendapatkan reinkarnasinya, itu akan menjadi yang paling bermanfaat bagi Xiaoyan hari ini. Jangan panggil aku pelit. Tidak, segel reinkarnasi ini untukmu, itu adalah barang klan Xiaomu. Tampaknya menyadari fluktuasi berapi-api di mata Xiaoyan, Su Suiying dengan hati-hati memegang segel reinkarnasi di telapak tangannya yang putih bersih dan melemparkannya ke arah Xiaoyan. Berikan padaku dengan begitu mudah. Xiaoyan membuka matanya lebar-lebar dan menatap Su Suiying di depannya. Meskipun kekuatan di tubuhnya dapat membantunya mencapai puncak reinkarnasi tingkat 6 cepat atau lambat, itu akan memakan waktu, dan setelah tiba, saya takut dia tidak akan bisa membuat terobosan dalam hidupnya. Jika segel reinkarnasi ini diberikan kepada Su Suiying pasti akan dapat sepenuhnya mematahkan belenggu, dan dia masih memiliki api iblis malam di tubuhnya. Bagaimanapun, dia dan segel reinkarnasi Tetua Agung adalah pasangan yang sempurna. Kalau begitu aku dipersilakan, aku akan memberi iblis bantuan terbesar di atas pil dan sumber daya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiaoyan mengambil segel samsara merah menyala, dan segera duduk bersila, mengedarkan kekuatan di tubuhnya, dan mulai menyerapnya. Hanya saja Xiaoyan tidak menyadari bahwa gigi harimau putih kecil Su Suiying perlahan menunjukkan senyum menawan dan sombong, dan kemudian dia perlahan-lahan mengumpulkan napas iblis setelah jatuh, seolah-olah dia tidak punya niat. 1 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama 1 hari ini, Xiaoyan mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya, tapi tidak peduli apa, dia tidak bisa menelan sel reinkarnasi ini. Memang ada aura seorang tetua yang hebat dalam hal ini, dan aura kekuatan di dalamnya persis sama dengan kekuatan Qi dan garis klan darahnya sendiri. Tetapi setiap kali Xiaoyan mencoba menyerap dan menelan dan menerima yang terakhir, reinkarnasi, kekuatan menjijikkan yang tak terlihat tiba-tiba dia mengeluarkan dirinya sendiri. Tampaknya ada kekuatan aneh yang tidak bisa diserap oleh Xiaoyan. Apa itu? Xiaoyan tidak punya pilihan selain turun, membuka matanya, dan menatap segel reinkarnasi dengan hati-hati, mencoba mencari tahu. Gagal. Melihat penampilan Xiaoyan, Su Suiying sepertinya sudah menduganya sejak lama. Aku tidak ingin mengambil keuntungan darimu. Ini adalah kekuatan sumber Motuo, yang cukup untuk membantumu benar-benar menembus level reinkarnasi kuasi ke-7. Su Suiying mengangkat telapak tangannya untuk membentuk massa udara gelap, dan senyum menawannya dipenuhi dengan rasa kemenangan. Petik 2. Xiaoyan mengerutkan kening, merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam perangkap yang dirancang oleh orang lain. Jika kamu mau, ambil segel reinkarnasi sebagai gantinya. Su Suiying mencibir, kau tahu aku tidak bisa menyerap. Xiaoyan menyerahkan segel samsara, dan segera wajahnya penuh keraguan. Karena dia tidak bisa menyerapnya, kandidat terbaik untuk segel reinkarnasi sekarang tampaknya adalah Su Suiying. Ramalan orang awam Zuling, tampaknya kamu tidak dapat menyerap reinkarnasi dari orang kuat manapun. Identitasmu sangat aneh, dan bahkan dia tidak dapat memprediksinya. Dia hanya tahu bahwa kamu adalah variabel terbesar di dunia. Su Suiying memegang segel reinkarnasi di tangannya, dan api malam yang gelap yang menyilaukan meletus dengan aura mengerikan. Seolah-olah dia senang menemukan tuannya yang telah lama hilang, dan dengan panik menuangkan ke dalam segel reinkarnasi. Untuk sementara waktu, di jurang ini, 2 napas yang luar biasa dan menakutkan perlahan menerobos dan menguat. Sebulan kemudian, tingkat reinkarnasi kuasi tingkat ke-7. Tampaknya para tetua sudah lama memiliki firasat tentang malapetaka klan Xiao, menyebabkan malapetaka seperti itu. Di aula, Xiaoyan dan keempat putrinya berkumpul untuk membahas situasi saat ini dari wilayah api tak berujung dan tren masa depan. Su Suiying menerima segel reinkarnasi Tetua Agung, dan aku khawatir kekuatannya di masa depan akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Dan di dunia iblis, dia akan dipimpin olehnya di masa depan. Banyak alat sihir juga dikendalikan oleh pembangkit tenaga listrik di alam masing-masing, dan kekuatan dunia iblis tidak boleh diremehkan. Cailin mengangguk ringan, untuk Su Suiying,
yang terakhir masih sangat terkesan. Dengan pedang dari dunia iblis, keberanian dan keberanian seperti itu meyakinkan. Pembangkit tenaga dewa semi jahat yang dikirim oleh dewa jahat keempat untuk menyegel tempat lain semuanya telah dipenggal, tapi sayangnya, tidak ada informasi relevan yang diminta dari mereka. Mu Yingying baru saja meninggalkan perbatasan, meskipun dia tidak mengejar bencana, dia masih memberikan banyak kontribusi. Dakiamong tampaknya mengumpulkan orang sekarang. Tampaknya ada beberapa gerakan besar. Banyak kekuatan di dunia dakian juga sudah dekat. Saya khawatir badai akan segera datang. Sun Er mengangguk tanpa suara. Xiao Yan, Feng Lao kembali, dia memiliki sesuatu yang penting untuk bertemu denganmu. Setelah beberapa saat, Su Suiying mengetuk pintu sedikit, seolah ada masalah mendesak. Pergilah. Xiao Yan dan keempat putrinya saling memandang dan mengikuti Su Suiying keluar dari sini. Orang ini, itu dia. Sun Er tersenyum manis saat melihat gerakan berapi-api Xiao Yan. Ketika dunia tenang, kita mungkin bisa menemukan surga dan bersembunyi. Oke, dengarkan saja Suster Yunyun. Keempat putri itu berbicara dengan bebas dan membicarakan beberapa masalah keluarga putri yang menawan dan pemalu. Penatua Feng, mengapa kamu terlihat sangat bingung? Saya baru saja datang ke ruang rahasia dan melihat Feng Lao, dan sebelum yang terakhir dapat berbicara, sesuatu yang tidak normal terjadi. Puff, darah Feng Lao disemprotkan tanpa terkendali, seolah-olah dia telah mengalami semacam siksaan yang sangat parah. Xiao Yusu, kali ini saya bepergian ke berbagai tempat di dunia 1000 besar, dan menghubungi banyak pasukan. Mereka juga bersedia mendukung kami dan bergabung dengan kami dalam menyelamatkan keluarga Xiao, tapi pada saat berbicara, tidak ada kegembiraan di mata Feng Lao, tetapi kekhawatiran yang tidak dapat dijelaskan. Di masa lalu ketika klan Xiao Jaya, sekutu ada di seluruh dunia. Sekarang klan Xiao telah jatuh ke dalam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dan situasi di dunia dakian telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Feng Lao terluka parah, tapi dia masih melihat ekspresi Xiao Yan berubah, seolah ada sesuatu yang tak terkatakan. Penatua Feng, bicaralah jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Aku bisa mengatasinya. Xiao Yan secara alami tahu bahwa mungkin ada banyak trik di dalamnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Sepertinya situasinya jauh lebih rumit dari yang saya bayangkan. Kekuatan kuat di dunia 1000 besar itu, selain beberapa kekuatan yang dengan jelas menyatakan dukungan mereka kepada kita, ada juga banyak kekuatan yang memiliki kekhawatiran. Bagaimanapun juga, dunia ini sekarang hampir dikendalikan oleh pusat dunia, dunia manusia dan kerajaan malaikat. Mereka tidak bisa menyembunyikan masalah di dunia yang hebat. Mereka tidak berani bertaruh sebesar itu sampai mereka yakin lebih dari 50%. Karena begitu kamu berada di tim yang salah, kamu mungkin akan hancur pada akhirnya. Begitu dia menyebutkan pusat dunia manusia, wajah Feng Lao menjadi suram dan bahkan menjadi gelap. Sekarang mereka berada di daerah yang tenang, menunggumu, dan mereka tampaknya memiliki keraguan dan kekhawatiran. Feng Lao terus berbicara, bawa aku ke sana. Di masa damai, tidak dapat dihindari bahwa mereka harus mengkhawatirkannya, tetapi kemuliaan keluarga Xiao akan ditempa kembali oleh diri kita sendiri. Selain itu, mengirim orang kuat untuk menyerang Suanyu, Feng Leitang, Tian Jimeng, kekuatan yang jatuh ke api tak berujung kita di masa lalu, tidak akan memiliki akhir yang baik mulai sekarang. Wilayah api tanpa akhir tidak pernah menyebabkan masalah, tetapi ini tidak pernah takut akan masalah. Ya, untuk sementara waktu, seluruh wilayah api tak berujung dikirim untuk mengepung dan menekan beberapa kekuatan. Adapun Xiao Yan, di bawah kepemimpinan Feng Lao, dia menuju ke tempat di mana hal-hal penting dibahas. Di tempat itu, ada beberapa perwakilan yang cukup membahayakan, dan bahkan mewakili kekuatan puncak dunia 1000 besar. Dunia 1000 besar, dunia manusia, kota gurun yang sunyi. Di gurun coklat tua, angin naik turun, dan ada sentuhan keputusasaan, kering, panas, adalah gambaran keseluruhan di sini. Tempat ini hampir merupakan daerah yang sangat terpencil, terletak dekat dengan tepi dunia manusia dan celah-celah pesawat ras jahat di luar wilayah, dan inilah masalahnya, hampir tidak ada garis mata dari kekuatan apapun yang menyusup ke sini. Di gurun, ada kota kecil yang seluruhnya terbuat dari pasir dan batu. Ada gurun jadi di sekitar, dan langit ditempati oleh binatang buas Tianying,
seolah-olah ini adalah negara yang terlupakan. Begitu sunyi, Xiaoyan bermandikan jubah hitam, melihat kota ini di padang pasir, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Perwakilan yang mewakili kekuatan puncak di 1000 besar dunia benar-benar memilih tempat yang sunyi untuk bertemu. Apakah mereka takut pada kekuatan tertentu? Atau apakah mereka sedang diawasi oleh kekuatan transenden itu, dan mereka hanya bisa menggunakan ini untuk melindungi diri mereka sendiri? Di dunia yang luas, ada Islanders dari pusat dunia manusia. Untuk mencegah masalah yang tidak perlu terungkap selama perjalanan ini, kita hanya bisa memilih untuk melakukannya di tempat terpencil seperti itu. Saya harap Master Domain bisa mengerti. Feng Lao menggelengkan kepalanya, hal-hal ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia putuskan. Ini adalah keputusan umum dari orang-orang itu. Lagi pula, setelah negosiasi tersembunyi semacam ini ditemukan oleh pusat dunia manusia, saya khawatir menunggu kekuatan super ini akan menjadi pukulan yang menghancurkan. Harga menyakitkan semacam itu bukanlah sesuatu yang mereka mampu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, langkah mengerikan seperti itu tidak diragukan lagi sama gelapnya dengan tikus yang menyeberang jalan, tetapi tidak ada cara yang lebih baik dari ini sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan raksasa di pusat dunia manusia. Kekuatan selalu merupakan umpan terbaik untuk dunia ini. Penatua Feng, pimpin jalannya. Xiaoyan secara alami tahu keseriusan masalah ini, dan segera menggelengkan kepalanya sedikit. Badai coklat mulai bergerak, dan Xiaoyan dan keduanya melangkah lebih dulu, menuju tujuan mereka. Baru saja melangkah ke kota, ada beberapa orang di kota saat ini, di paviliun yang tenang, sudah ada beberapa sosok yang menunggu di sini dengan tenang. Ketika Xiaoyan dan keduanya melangkah ke kota, pembangkit tenaga listrik yang menunggu di sini membuka mata mereka satu demi satu, seolah-olah orang yang menunggu sudah tiba. Setelah beberapa saat, semua orang dengan lancar berkumpul. Xiaoyan mendongak dan menghitungnya dengan cermat. Ada total 7 orang di depan mereka, dengan ekspresi yang berbeda, tetapi pada saat ini, mata mereka semua terkunci pada diri mereka sendiri, meskipun kekuatan mereka hanya pada tingkat pertempuran abadi, mereka mewakili kekuatan besar di belakang mereka. Jelas, penindasan di pusat dunia manusia terlalu kuat, dan negara adidaya ini sama sekali tidak berani menunjukkan warna aslinya, jadi mereka hanya bisa menggunakan ini. Semuanya, ini adalah keturunan klan Xiao, penguasa wilayah Xiao. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang kekuatan di belakang Anda, silakan diskusikan di sini. Feng Lao adalah yang pertama berbicara, dan menutupi seluruh tubuh dengan penghalang energi kedap udara. Xiao Yusu, perjalanan ini rahasia, tolong tunjukkan tanda klan. Ketika ketujuh orang itu mendengar kata-kata itu, mata mereka menjadi waspada, mereka semua dalam bahaya, dan mereka hanya bisa lebih berhati-hati terhadap hal-hal berbahaya seperti itu. Ini benar-benar pola klan Xiao. Xiaoyan perlahan merangsang darah keluarga Xiao di tubuhnya, mengungkapkan garis keluarga. Kita semua adalah utusan dari kekuatan kita sendiri. Jika ada pelanggaran untuk sementara waktu, mohon minta Tuan Xiao Yu untuk menunjukkan belas kasihan. Begitu kata-kata itu jatuh, suasana di seluruh paviliun tiba-tiba menjadi aneh. Klan penelan roh saya telah dipimpin oleh klan Xiao selama beberapa generasi. Jika Master Domain Xiao memiliki kebutuhan, dia hanya bisa mengatakannya. Ketika Feng Lao pergi ke sana, banyak suara perlawanan di klan sekarang telah sepenuhnya ditekan oleh pemimpin klan. Salah satu dari 7, yang pertama memilih sikap kerasnya. Klan penelan roh dan klan Xiao memiliki hubungan yang sangat dekat, dan bahkan selama bertahun-tahun ini, mereka telah mencari jejak klan Xiao. Petik 2. Xiaoyan mengangguk, niat baiknya terhadap klan menelan roh terus meningkat. 7 kekuatan adalah semua keberadaan dengan latar belakang dan kekuatan dunia 1000 besar. Kekuatan leluhur atau Seon di belakang mereka hampir di seluruh tingkat reinkarnasi tingkat ke-7 atau bahkan tingkat ke-8. Mereka mendapat dukungan mereka, dan sekarang kekuatan aliansi api tak berujung. Dengan latar belakang, Anda memiliki kualifikasi untuk melangkah ke dunia bawah dan memulai rencana untuk menyelamatkan keluarga Xiao. Ini juga alasan mengapa Xiaoyan akan memilih untuk pergi ke Janji. Hehe, kita tidak bisa dibandingkan dengan klan penelan roh. Posisi pusat dunia manusia dan Dakiamong tidak jelas sekarang, dan bahkan banyak pembangkit tenaga listrik yang melenyapkan keluarga Xiao disembunyikan dalam kegelapan. Jika mereka melompat keluar dan bergabung dengan aliansi api tak berujung saat ini,
mereka pasti akan menjadi duri di mata banyak pembangkit tenaga listrik, dan mari kita lewati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Fondasinya hancur sekali. Saya harap Tuan Xiao mengerti. Di antara kerumunan, seorang wanita berbicara perlahan. Saya mengerti, Anda dapat berbicara tentang semua kekhawatiran Anda. Hari ini adalah waktu terbaik untuk mendiskusikan masalah. Xiao Yan tidak terburu-buru, karena dia tahu bahwa tindakan pusat dunia manusia terlalu arogan dan mendominasi, yang telah menyebabkan ketidakpuasan dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah memimpin. Masalahnya sekarang adalah menyelamatkan mahkota Chang'e, mahkota Yao Ji dan orang-orang kuat lainnya yang dipenjara dan disegel di kota iblis. Begitu tokoh-tokoh besar ini muncul dan menyatakan dukungan mereka untuk aliansi api tak berujung, kita secara alami akan mengikuti. Pada saat itu, bahkan pusat dunia manusia dan pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi dalam kegelapan akan takut pada kita sebanyak 3 poin. Setelah berdiskusi untuk waktu yang lama, mereka hanya datang dengan beberapa janji verbal ilusi. Lagi pula, pendirian seperti ini dalam tim bukanlah masalah sepele. Aku tahu maksudmu. Tolong beritahu mereka bahwa kita akan melakukan hal-hal ini secara alami, tapi aku hanya berharap ketika saatnya tiba, jangan lupakan niat awalmu. Biarkan mereka menunggu kabar baik. Xiao Yan sedikit mengangkat bahu. Jelas, bergabungnya pasukan ini pasti akan mengarah pada pemimpin, dan sekarang musuh tidak diketahui. Xiao Yan tidak akan cukup bodoh untuk mengumumkan tempat tidur keluarga Xiao yang kuat. Karena itu masalahnya, maka aku akan menunggu kabar baik dari Tuan Xiao Yu. Beberapa orang saling memandang dengan cemas. Jelas kali ini diskusinya sangat menyenangkan. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan semudah itu berbicara. Semuanya tunggu. Xiao Yusu, aku punya permintaan. Tidak lama kemudian, tepat ketika diskusi selesai dan mereka akan pergi dari sini, sesosok di antara kerumunan yang tadinya pendiam tiba-tiba berdiri, dan sepertinya ada kegilaan gelap di matanya yang dalam. Apa masalahnya? Banyak kekuatan di tubuh Xiao Yan mulai bergulir sedikit demi sedikit, dan sepertinya dia bisa mencium aura menakutkan dari tubuh satu-satunya pembangkit tenaga listrik tingkat abadi yang bertarung di depannya. Aku ingin mengajak Xiao Yusu jalan-jalan ke suatu tempat. Namanya, neraka. Ledakan. Sebelum orang ini selesai berbicara, seluruh tubuhnya meledak, dan genangan darah hitam pekat menyembur keluar dari tubuhnya, benar-benar mengisolasi seluruh kota. Setelah beberapa saat, seluruh rumah kayu mulai tenggelam, dan tampaknya bergegas menuju suatu tempat yang aneh. Apa yang kamu lakukan? Kami hanya bertugas menyebarkan berita. Kamu benar-benar ingin membunuh kami. Rasa takut menguasai hati 6 orang lainnya sedikit demi sedikit. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ada pengkhianat di antara 7 perwakilan. Ini benar-benar konyol. Kamu pikir hanya ada satu orang yang bisa melenyapkan pembangkit tenaga listrik keluarga Xiao. Jika kamu menyerah pada masalah ini sesegera mungkin, dengan perlindungan Raja Petir, Raja Naga Emas dan lainnya, tidak ada yang bisa mengubah identitasmu sebagai keturunan klan Xiao, begitu dalam, bahkan 2 tuan besar ini tidak akan mampu melindungi mereka, kamu. Turunlah, seseorang di bawah ini bertugas menilaimu. Dunia ini jauh dari sesederhana kelihatannya. Sosok yang berubah menjadi darah tampaknya memiliki suara yang sangat aneh yang tersisa, yang perlahan mengejutkan semua orang di sini. Dia diperintahkan oleh perintah yang kuat itu, dan mulai sekarang, keturunan keluarga Xiao akan sepenuhnya menghilang di sini. Dong dong dong. Satu persatu, gelembung merah seukuran kepala menyembur keluar dari kekosongan di sekitar mereka, mencerminkan gambar kebencian suram yang tak terhitung jumlahnya sedikit demi sedikit. Dari 7 orang, kecuali orang dengan sosok aneh ini, 6 lainnya mengejar kepala mereka, dan siksaan yang datang dari lubuk jiwa mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Douxian. Xiao, Tuan Domain Xiao, jika memungkinkan, silakan pergi ke klan menelan roh. Patriark memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepadamu. Setelah perwakilan dari ras menelan roh selesai berbicara, 6 orang benar-benar jatuh di sini, dan tubuh serta roh mereka semua hancur. Jalan menuju kebangkitan keluarga Xiao sulit, tetapi ini adalah jalan yang harus saya ambil. Ini adalah tanggung jawab saya sebagai keturunan klan Xiao. Saya harus memikul tanggung jawab seorang pria dari klan Xiao, dan saya tidak akan kehilangan 1 poin pun. Cepat atau lambat kami akan membuatmu membayar mahal. Bukankah itu neraka? Ini bukan pertama kalinya.
Merasakan kekuatan yang tak tertahankan di sekitarnya, Xiao Yan mencibir. Kuil tabu, yang diperoleh dari tangan Xiao Lingshan, Dewi Perang Klan Xiao, mulai dibangun, dan kekuatan menakutkan menyapu, melindungi tubuh Xiao Yan, seperti penguasa sejati dari segala kejahatan, jatuh sedikit demi sedikit menuju neraka. Karena orang-orang yang bersembunyi di kegelapan sangat ingin melenyapkan diri mereka sendiri, itu membuktikan bahwa penyelidikan mereka benar. Bahkan penyelidikan mereka, kekuatannya, secara samar-samar membahayakan orang-orang itu. Mereka ingin melenyapkan Xiao Yan sesegera mungkin untuk menghindari masalah di masa depan. Tapi bagaimana mungkin Xiao Yan, yang mengendalikan banyak pembunuh, membiarkan mereka mendapatkan keinginan mereka? Karena mereka tidak sabar untuk melenyapkan diri mereka sendiri, mereka akan menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya untuk menghancurkan pikiran mereka sepenuhnya. Kegelapan, seperti gelombang energi, perlahan-lahan menenggelamkan tubuh Xiao Yan, pikiran bahkan jiwanya, sedikit demi sedikit, menarik tubuh Xiao Yan menuju negara tak dikenal di bawahnya. Tidak ada yang tahu di mana tempat ini, dan tidak ada suara yang menanggapi Xiao Yan. Dunia ini penuh dengan batasan, dan tampaknya menekan sebagian besar kekuatan di tubuh mereka. Ini adalah rencana yang sudah direncanakan. Tampaknya salah satu dari 7 orang telah dikendalikan sejak awal negosiasi, dan semua diskusi mereka telah jatuh ke telinga pembangkit tenaga listrik yang bersembunyi di kegelapan. Tujuan orang-orang di belakang layar secara alami adalah untuk melenyapkan diri mereka sendiri. Dan Xiao Yan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa orang yang merencanakan perjalanan neraka ini pasti salah satu orang kuat yang mengepung dan menekan keluarga Xiao. Bagaimanapun, gunakan saja kekuatanmu sendiri untuk membuat orang-orang ini mengingat kembali kekuatan klan Xiao. Tak satu pun tangan hitam di belakang pengepungan klan Xiao bisa kabur. Kekuatan di tubuh Xiao Yan agak aneh. Kamu harus berhati-hati. Di gurun, 2 sosok yang tersembunyi di kehampaan mengalir keluar, melihat jurang tak berujung yang runtuh di tengah gurun, dan mulai berbicara perlahan. Jangan khawatir, seorang keturunan, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, bagaimana dia bisa dibandingkan denganku. Bagaimanapun, aku adalah putra surgawi. Salah satu siluet cukup meremehkan ini, seolah-olah semua rencana ini berada di bawah kendali telapak tangannya. Seni setengah dewa, gunakan sesuka hati, dunia neraka saja, jika dihancurkan, itu akan dihancurkan. Jika kamu bisa membunuh Xiao Yan, Master Dunia secara alami akan memberimu banyak hadiah. Dan di dunia neraka, ada banyak pria yang akan membantumu. Ya, sebuah suara gembira muncul. Jika Anda gagal, Anda tahu konsekuensinya. Setelah beberapa saat, sosok yang menghilang bersama angin dipenuhi dengan paksaan dari langit dan bumi, dan arti dari peringatan itu sangat jelas. Saya mengerti. Suara tinggal sendirian di padang pasir, keringat dingin di dahi langsung membasahi pakaian. Kali ini, tidak peduli apa, itu hanya bisa berhasil, tidak gagal. Adapun identitas pembangkit tenaga listrik ini, mereka tampaknya tidak menjadi pusat dunia manusia, tetapi kekuatan di belakang mereka setidaknya di antara puncak dunia 1000 besar. Seluruh kota mulai runtuh, seolah-olah semacam kontrak jahat menarik kota itu ke neraka sedikit demi sedikit. Untuk sementara waktu, Feng Lao adalah satu-satunya yang tersisa di sisinya, dan darah kental mulai keluar dari dahinya, seolah-olah jiwanya telah terkoyak dalam sekejap. Wajahnya pucat untuk sementara waktu, dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi tidak patuh, seolah-olah semua vitalitas dengan cepat menghilang. Feng Tua, aku akan mengirimmu kembali. Orang-orang ini ada di sini untukku. Tapi pemilik domain, The Endless Fire Domain tidak bisa tanpamu. Jangan khawatir, aku tidak bisa mati. Aku hanya perlu pergi ke dunia neraka. Setelah selesai berbicara, seluruh tubuh Xiao Yan berkelebat dengan cahaya api suci, mengirim Feng Lao pergi dari sini. Dari jurang maut, tidak hanya pasukan Xiao Yan menerobos ke tingkat reinkarnasi kuasi 7, tetapi juga kelangsungan hidup Xiao Lingshan tampaknya terkait dengan dunia neraka, dan lokasi kuali Dewa Api juga diketahui, tapi aku belum punya waktu untuk pergi untuk mengambilnya. Satu adegan. 7 orang asli semuanya adalah salah satu kekuatan puncak yang mewakili dunia 1000 besar, klan menelan roh, domain pedang, lembah suci pengobatan roh, tanah abadi Kunlun, dan sebagainya. Namun, kekhawatiran kekuatan di belakang mereka telah sampai ke telinga Xiao Yan, dan hidup mereka tidak lagi penting. Kegelapan, seperti sungai yang tidak pernah berakhir,
terus meningkatkan tekanan yang sangat besar, menarik tubuh Xiaoyan ke dalamnya sedikit demi sedikit. Kekuatan agung dan megah ini membuat Xiaoyan tidak mampu melawan, dan seolah-olah merampas Xiaoyan dari penggunaan dan kendali atas kekuatannya. Namun, Xiaoyan Ze tidak menunjukkan tanda-tanda mencoba membela diri, karena dia juga ingin melihat siapa yang terburu-buru untuk mencoba melepaskan diri. Kerajaan malaikat meremehkan untuk menggunakan trik semacam ini, pusat dunia manusia harus sibuk dengan urusan klan jahat di luar wilayah, dan untuk sementara tidak bisa pergi untuk berurusan dengan dirinya sendiri. Kekuatan macam apa itu? Selama musim gugur yang panjang ini, Xiaoyan samar-samar merasa bahwa konsep waktu menjadi kabur, dan nafas kegelapan membasuh segalanya dalam kegelapan ini, seolah mengatakan sesuatu yang misterius. Jatuh tak berujung, tampaknya tak berujung. Semacam siksaan yang berasal dari jiwa dan roh muncul sedikit demi sedikit, mengaduk-aduk suasana tenang Xiaoyan, mengubahnya menjadi ganas dan garang, seperti binatang buas yang sewaktu-waktu bisa lepas kendali sepenuhnya. Namun, tidak peduli bagaimana gelombang gelap mengikis, Xiaoyan tetap tidak tergerak. Xiaoyan, yang memiliki kekuatan iblis, telah lama kebal terhadap siksaan kekuatan semacam ini. Dengan cara ini, sedikit jatuh, menuju apa yang disebut neraka. Dunia bawah, 18 lapisan neraka, para penguasa pemerintahan, para Seon Yama. Dunia neraka juga merupakan perjalanan yang penuh dengan krisis. Setelah beberapa saat, sebuah pintu hitam gelap tiba-tiba muncul di garis pandang Xiaoyan di dasar jurang yang jatuh. Di atas pintu ada kekuatan suram yang bukan milik dunia. Tampaknya menjadi kekuatan yang unik untuk dunia neraka. Apakah ini? Apakah neraka? Xiaoyan mencibir, dan kekuatan agung di sekujur tubuhnya tiba-tiba muncul, dan dia melangkah ke dalamnya dengan tubuhnya dalam satu gerakan. Melompati gerbang neraka dan terlihat, ada pemandangan aneh. Tidak ada yang disebut 18 lapisan pemandangan neraka dan tungku neraka di depannya. Sepertinya dia tidak memasuki neraka, tetapi dunia aneh dengan ruang yang tumpang tindih, karena di ujung dunia di depannya, masih ada pintu raksasa gelap yang berdiri diam. Seluruh ruang sangat besar dan rusak, dan aura gelap yang tak terhitung jumlahnya mengambang tanpa tujuan, sepertinya ada aura yang sangat kuat yang menunggu kedatangannya. Di sini, Xiaoyan melangkah ke dalamnya, dan matanya selalu waspada terhadap sekitarnya. Selamat datang di gerbang neraka, di gerbang neraka. Aku salah satu penjaga gerbang, dendam. Udara suram dan keruh yang hampir nihilistik perlahan keluar dari antara langit dan bumi, dan kemudian suara yang sedikit suram keluar darinya. Orang ini sepertinya menunggunya di sini. Gerbang neraka. Xiaoyan tetap di tempatnya, memperhatikan suara di udara keruh dengan waspada. Dunia neraka adalah kontak pertama saya. Meskipun kekuatan yang kuat di sini tidak sebanding dengan dunia iblis, tetapi dengan partisipasi tangan hitam di belakang layar, semuanya menjadi aneh, dan kesenjangan antara kekuatan tampaknya mustahil untuk menyimpulkan dengan akal sehat. Inilah 3 gerbang kematian di dunia neraka. Setelah berhasil melewatinya, kamu akan bertemu dengan orang yang ingin kamu lihat. Tentu saja, jika kamu gagal, maka kamu akan tinggal di sini selamanya, dan kamu tidak akan pernah bisa pulih, dan kamu tidak akan pernah dilahirkan kembali. Orang di depannya sepertinya sengaja menunggu Xiaoyan, dan nada yang tersirat mengungkapkan suasana yang suram. Adapun mulut yang terakhir, orang yang ingin bertemu mungkin adalah salah satu tangan hitam di belakang kali ini, salah satu pria kuat yang membantu mengepung dan menekan keluarga Xiao. Yang terakhir mengatur tingkat ini, tampaknya menjadi ujian, untuk menguji kekuatan Xiaoyan. Jika bahkan orang-orang ini tidak bisa mengatasinya, tentu saja tidak perlu melawannya. Kekuatan orang ini, hanya tingkat reinkarnasi ke-6. Persepsi jiwa menghilang dalam sekejap, dan hanya dalam sekejap, dia tahu persis kekuatan sosok di udara keruh di depannya. Pada saat mengetahui, Xiaoyan bahkan mengkonfirmasinya beberapa kali. Kekuatan, apakah itu benar atau salah? Seberapa benar dan seberapa ilusi apa yang kamu lihat? Sosok di udara keruh mulai bergumam, seolah-olah setiap kata jatuh, kekuatan mengerikan akan mengalir keluar dari ruang, mengejutkan Xiaoyan. Kalau begitu, ayo bertarung. Xiaoyan tahu bahwa semua ini dikendalikan oleh seseorang secara diam-diam, dan mereka mencoba menarik diri ke neraka dan mengubur diri di neraka. Tapi bagaimana saya bisa membiarkan mereka mendapatkan keinginan mereka? Dia adalah penguasa api suci, pemegang penguasa para dewa, dan satu-satunya warisan iblis.
Berkat berbagai identitas telah menciptakan kekuatan menakutkan Xiao Yan hari ini. Di bawah tampilan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, bahkan 8 kali lipat yang sebenarnya. Pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi, mengapa Anda tidak bisa melawannya? Lingkaran api suci berlama-lama di belakang Xiao Yan seperti mahkota cahaya, dan api panas yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi lautan api yang mengepul, yang menelan seluruh ruang dalam sekejap. Udara keruh di depannya berubah menjadi pria manusia yang sedikit kurus, menatap Xiao Yan dengan mata serius, dan wajahnya dipenuhi dengan senyum yang hampir gila. Dia diperintahkan oleh kekuatan misterius, dan datang ke sini hari ini untuk melenyapkan Xiao Yan. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak tahu bahwa penghancuran klan Xiao sudah menjadi keharusan. Lagi pula, pada saat perang antara langit dan bumi, hanya kekuatan yang ditampilkan oleh pembangkit tenaga listrik klan Xiao yang melampaui kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia dakian. Meskipun klan Xiao selalu berada dalam situasi netral untuk tidak ikut campur, situasi di dunia dakian setelah peristiwa itu, masih didominasi oleh banyak puncak, pasukan diam-diam bergabung untuk melakukan pengepungan dan penindasan. Tidak mungkin, tingkat reinkarnasi 9 kali lipat dan bahkan pembangkit tenaga listrik kuasi dewa di klan Xiao terlalu menakutkan, bahkan kerajaan malaikat tidak dapat menuntut dengan klan Xiao. Kekuatan sebesar itu sudah cukup untuk mengancam dominasi kekuatan puncak di dunia 1000 besar. Setelah berpikir 2 kali, pembangkit tenaga listrik puncak dengan otoritas tinggi, untuk mempertahankan kekuatan dan warisan di belakang mereka, diam-diam bergabung dengan segala cara, menghadapi akhir perang. Setelah itu, klan Xiao, yang vitalitasnya belum pulih, meluncurkan serangan menyelinap mematikan untuk mengepung dan menekan mereka. Semalam, klan Xiao, yang memberikan kontribusi besar pada Perang Dunia Pertama, menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka telah menguap dalam semalam. Ada banyak pendapat tentang ini, tetapi siapa yang tidak tahu apa triknya? Jika klan Xiao berdiri pada waktu itu dan menyatukan seluruh dunia dakian dengan bantuan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 9 lapis dan pembangkit tenaga semi-dewa, tidak akan ada bencana seperti itu. Sayangnya, orang-orang dari klan Xiao tidak bertanya tentang dunia, dan mereka ingin dunia dakian melanjutkannya. Perkembangan mereka sendiri, pendekatan diam seperti itu akan berakhir pada mereka. Untuk sementara waktu, seluruh dunia yang redup dipenuhi dengan api suci yang panas. Bayangan jahat mulai melayang di belakang pria kurus itu. Tiba-tiba, sebilah pedang perak raksasa tiba-tiba ditarik dari belakangnya. Itu berisi aura gemuruh yang menyilaukan. Manusia menutupi seluruh dunia. Seni abadi teratas, elegi guntur. Dengan raungan yang tiba-tiba, guntur yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah menemukan target serangan mereka, seolah-olah celah besar tiba-tiba muncul di langit yang utuh, dan mereka terus membombardir Xiao Yan. Ratusan ribu napas yang menggelegar cukup menakutkan untuk meruntuhkan lusinan pegunungan ke tanah, tetapi mereka mengenai tubuh Xiao Yan tanpa menyebabkan fluktuasi. Kekuatan transformasi Dewa Naga dan penempaan Dewa Petir, petir tertinggi, membuat Xiao Yan kebal terhadap sebagian besar petir. Lei, tidak seperti itu. Xiao Yan memiliki lapisan tebal Leidian kuno dan sederhana yang mengambang di dadanya. Dia membalik halaman buku dengan santai, dan semburan guntur abu-abu tiba-tiba melintas di matanya yang dalam. Petir perak yang awalnya sangat luas masih menunjukkan gigi dan cakarnya di detik pertama, begitu ganas sehingga bisa menghancurkan segalanya, tetapi saat berikutnya setelah petir abu-abu melintas di mata Xiao Yan, seluruh dunia kosong, tanpa fluktuasi energi, seolah-olah ditangkap oleh aura kuno yang kuat. Hilangkan bersih. Bilah raksasa perak itu langsung jatuh ke tanah, dan sosok kurus itu langsung membeku. Bagaimanapun, dia juga orang yang kuat dengan atribut guntur kultivasi, dia memiliki kekuatan peringkat reinkarnasi ke-6, dan dia dapat mengendalikan beberapa guntur yang kuat, tetapi di depan Xiao Yan, bagaimana dia bisa begitu rentan? Melihat Xiao Yan yang seperti dewa kematian nyata di depannya, sosok kurus itu tersenyum. Tampaknya pada saat ini, dia akhirnya tahu mengapa pemimpin di atas memiliki tatapan ragu-ragu di matanya ketika dia merencanakan rencana yang sudah direncanakan ini. Dari saat kamu memilih untuk melawanku, akhirmu akan hancur. Puff! Dengan suara, itu mudah diselesaikan, dan kekuatan melahap dan kekuatan iblis muncul, langsung menyerap kekuatannya sepenuhnya. Hanya pada saat tubuh dan jiwanya benar-benar hancur, sebenarnya ada senyum yang sedikit menyeramkan menggantung dari mulutnya, dan bahkan guntur abu-abu yang Xiao Yan lambaikan, jejaknya benar-benar diserap olehnya.
Puff. Setelah Xiaoyan baru saja berurusan dengan penjaga gerbang pertama, di ujung 3 gerbang neraka, ada beberapa konspirasi yang menunggunya. Di ujung, di atas loteng yang menjulang tinggi, ada seorang pria tampan yang duduk di sini dengan tenang, dengan 3 manik-manik tak berwarna berputar di tangannya. Pada saat ini, kekuatan guntur yang kuat muncul di atasnya, dan kekuatan guntur itu persis sama dengan guntur abu-abu yang dimiliki oleh Xiaoyan. Apa hubungannya dengan memasuki gerbang hantu tidak diketahui. Istana surga kuno yang sunyi. Putra surga, kamu membantu Zhou untuk menyalahgunakan, kamu tidak bisa mati. Segera, di tengah loteng, sosok tinggi yang tertusuk oleh rantai hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya mengutuk pria tampan di depannya dengan ekspresi ganas. Raja menelan roh. Kenapa kamu memarahi begitu buruk? Kekuatan klan Xiao terlalu besar. Ketika itu ada, itu mengguncang pola di dunia 1000 besar. Masuk akal untuk dikelilingi dan ditekan oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Mengendalikan kekuatan absolut tanpa tergerak. Ini adalah sumber kejahatan. Tapi itu tidak masalah. Karena orang-orang yang mengepung klan Xiao tidak ingin muncul di depan umum, maka aku tidak keberatan tampil sebagai wakil mereka. Selama Xiaoyan dilenyapkan di sini, saya akan mendapatkan semua yang saya butuhkan, dan kemudian semuanya akan berakhir. Kaisar Iblis, Raja Guntur, dan pembangkit tenaga listrik yang tidur di lautan reinkarnasi, bahkan jika mereka bangun, mereka tidak berdaya untuk kembali ke langit. Pola dunia ini hampir stabil, mengapa masih ada orang bodoh yang mencoba menantangnya? Pria tampan itu tersenyum, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Dia sangat berbakat, dan sekarang, dengan bantuan kepala istana dan yang lainnya, membunuh Xiaoyan hanyalah masalah menggenggam ujung jarinya. Itu hanya sekelompok penjahat yang licik dan licik. Jika tidak ada klan Xiao, seluruh dunia Dakian pasti sudah jatuh ke tangan klan jahat asing. Raja Roh menelan masih mengumpat tanpa henti. Sungguh orang tua yang bodoh, kamu telah hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Begitu 3 gerbang neraka rusak, hidupmu akan berakhir. Patriark klan menelan, kekuatan tertinggi dari reinkarnasi 8 kali lipat, betapa lezatnya tubuh, daging, dan darah dari kekuatan seperti itu. Setelah pria tampan itu selesai berbicara, di kaki raja menelan jiwa, pemandangan tungku neraka yang panas mendekatinya sedikit demi sedikit, dan bahkan di antara mereka, ada makhluk purba yang hidup, seolah menunggu semacam ketertiban. Puff. Xiaoyan menerobos gerbang hantu pertama, dan setelah memasuki gerbang hantu, dia tidak berhenti di sini, tetapi tubuhnya melonjak langsung ke gerbang kedua gerbang hantu, gerbang Xuanxia. Memang benar bahwa ini adalah dunia neraka, tetapi menurut tebakan dan penyelidikan Xiaoyan sendiri, tampaknya itu bukan dunia neraka yang sebenarnya, seolah-olah itu adalah garis lintang ruang khusus, pesona, di dunia neraka yang dalam. Dengan persepsinya yang besar, Xiaoyan dapat dengan jelas menemukan bahwa kekuatan aneh yang mengisi kekosongan di sekitarnya tampaknya menggerogoti vitalitasnya sendiri. Jika dia tinggal di sini untuk waktu yang lama, kekuatannya sendiri pasti akan ditelan olehnya. Jika dia kelelahan, begitu kekuatannya dikompromikan, maka kehidupan Xiaoyan sendiri mungkin akan menjadi domba yang harus disembelih oleh orang lain. Dalam kekosongan Xuanxiamen, ada warna merah kirmizi yang sangat aneh, dan segala sesuatu di sini tampaknya dicuci oleh semacam darah dan dibaptis. Lawan yang sangat kuat, dia benar-benar mengalahkan penjaga gerbang tingkat pertama dalam waktu yang begitu cepat. Aku tidak menyangka orang itu begitu tak terkalahkan. Xiaoyan baru saja menuangkan ke tempat ini, tepuk tangan renyah dari telapak tangan ditampar, disertai dengan suara ejekan. Melihat ke atas, kehampaan langit dan bumi mulai melonjak, dan sosok aneh berdiri di kehampaan. Di sampingnya, ada daun bambu hijau bergelombang, dan daun bambu dan simpul bambu saling menjaga, yang tampaknya membentuk fluktuasi tanpa akhir. Bahkan di atas keduanya, ada fluktuasi yang sangat berdarah. Kekuatan atribut kayu. Xiaoyan mengerutkan kening. Tingkat pertama adalah atribut guntur, dan yang kedua adalah atribut kayu. Tampaknya orang-orang ini dirancang khusus untuk diri mereka sendiri. Dan kekuatan-kekuatan di depannya ternyata adalah puncak dari reinkarnasi lapis ke-6. Apakah semua ini dilakukan dengan sengaja? Gigi hutan bambu. Tanpa ragu-ragu, sosok di sisi lain meluncurkan serangan mengerikan langsung ke Xiaoyan. Simpul bambu dan daun bambu bergelombang,
ternyata menjadi serangan yang menggabungkan serangan dan pertahanan, membentuk hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan untuk sementara mereka benar-benar menang. Api suci, apa yang telah terjadi? Melihat bahwa serangannya, yang didominasi oleh api suci, mengenai tubuh yang terakhir, ternyata menjadi lemah seperti angin, tanpa menyebabkan kerusakan yang berarti, mata Xiao Yan penuh dengan ketakutan. Tampaknya ada kekosongan di sini dan hanya dapat menggunakan kekuatan tertentu. Mungkinkah seseorang sengaja mendesak? Dalam kekosongan aneh di sini, kamu hanya bisa menggunakan skill bertarung tipe kayu. Meskipun ada banyak keraguan di benaknya, tetapi pada saat ini, serangan lawan sangat ganas, dan dia hanya bisa menyelesaikannya terlebih dahulu. Telapak tangannya melonjak, dan dia langsung mengeluarkan teknik abadi teratas yang diberikan oleh rubah iblis berekor 9 dari cincin api kaisar di tangannya. Energi atribut kayu yang mempesona mengalir keluar dari tubuh, dan langsung melilit tubuh Xiao Yan. Tentu saja, melihat tindakan Xiao Yan seperti ini, serangan sosok pihak lain melambat dengan aneh, seolah-olah dia sengaja menunggu Xiao Yan. Alam batu Shenmu, lingkaran cahaya atribut kayu yang menyilaukan miring dari tubuh Xiao Yan seperti tanaman merambat hijau dan pepohonan yang luar biasa berubah menjadi serangan yang sangat tajam pada saat ini, menyerang yang terakhir tanpa syarat. Dan pergi. Puff. Bahkan kontrol Xiao Yan terhadap atribut kayu tidak sekuat atribut api dan atribut guntur, tetapi dengan keterampilan bertarung abadi seperti itu, sosok lawan seperti target, memungkinkan Xiao Yan untuk menyerang dan membunuh. Pohon merambat yang tajam tanpa ampun menembus tubuh yang terakhir, darah merah mengalir sedikit demi sedikit, dan kemudian kekuatan menelan di tubuh Xiao Yan mengalir keluar, menelannya dengan bersih. Atribut kayu tidak ada habisnya. Melahap semua kekuatan yang terakhir, kekuatan yang dikonsumsi oleh Xiao Yan telah ditambahkan lagi, dan bahkan kekuatan atribut kayu di tubuh telah diperkuat sampai batas tertentu. Setelah memecahkan orang ini, melihat ruang aneh ini, keraguan dan kegelisahan melintas di hatiku lagi, dan aku merasa semakin jahat. Namun, kekuatan dari dua pembangkit tenaga listrik telah disaring dan ditempa oleh kekuatan melahap jimat yang melahap jiwa, dan tidak ada bahaya atau kejahatan sama sekali. Dari mana kegelisahan seperti itu berasal? Sumber kegelisahan tidak dapat dilacak, tetapi itu nyata. Menggelengkan kepalanya dengan keras, menghilangkan kegelisahan dan keraguan lain di hatinya, dan berjalan menuju pintu ketiga. Selama dia mengalahkan penjaga sekte ketiga lagi, dia akan dapat melihat salah satu tangan hitam di belakang pengepungan klan Xiao, kekuatan pembunuh yang menakutkan, perlahan bangkit dari Xiao Yan. Tidak peduli siapa itu, ada harga yang harus dibayar untuk ini. Setelah 3 gerbang neraka ditutup, itu adalah akhir dari neraka. Setelah itu, di aliran neraka yang dalam, loteng besar muncul di depan Xiao Yan. Di atas loteng, jalan dan tangga yang tak terhitung jumlahnya ditutupi dengan lapisan kecemerlangan gelap. Jenis kecemerlangan ini tidak semurni kecemerlangan matahari biasa, dan tidak seburuk pancaran iblis, seperti algojo sejati, menjaga semuanya di sini. Guru, itu salah bagi kita untuk melakukan ini. Ayo, selama masalah Xiao Lingshan dijelaskan dengan jelas, aku percaya bahwa Xiao Yan tidak akan melenyapkan dunia neraka, jika tidak. Di dunia neraka yang jauh, di pavilion yang tenang, mata wanita itu tertuju pada Xiao Yan di mulut danau di depannya, dan dia berkata kepada wanita tua dengan bayangan indah di depannya. Dunia neraka mengendalikan hidup dan mati. Tampaknya tidak ada yang tahu kengerian klan Xiao lebih baik dari mereka. Adegan kehidupan Xiao Yan direkam dengan jelas di dunia neraka. Karakter penentu seperti itu lebih kuat daripada klan Xiao di masa lalu, tidak diragukan lagi rumit berkali-kali. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa menahan kegilaan orang ini, bahkan jika lawan mereka di seluruh dunia neraka hanya Xiao Yan. Gara, kamu salah. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Dia tidak hanya menyatakan perang dengan dunia neraka kita, tetapi juga menyatakan perang dengan seluruh pembangkit tenaga listrik yang merupakan musuh keluarga Xiao. Wanita tua yang bermandikan jubah hitam di depannya menggelengkan kepalanya, dan kilau menyilaukan tiba-tiba muncul di mata redup itu. Pendekatan Fujin terlalu ekstrim. Keluarkan jejak yang tersembunyi di dalam api reinkarnasi. Jika semuanya benar-benar mencapai titik tanpa penebusan, mungkin hanya itu yang bisa menyelamatkan dunia neraka dari kemarahan. Sebaliknya, dalam suara itu, sikap makhluk tertinggi yang mendominasi segala sesuatu di dunia neraka di masa lalu telah hilang, dan itu penuh dengan kelemahan.
Kedua orang ini sekarang adalah penguasa alam utama dan wakil di pusat dunia neraka, dan mereka adalah komandan bumi. Seperti yang dijanjikan, keluar. Setelah menembus 3 gerbang neraka dan langsung memasuki ujung neraka, mata Xiaoyan dipenuhi dengan kemarahan yang ekstrim, dan matanya hanya menatap loteng neraka di depannya, dan ada yang sangat besar dan tidak jelas, aura di dalamnya. Petik 2. Meskipun Xiaoyan meraung seperti ini, tidak ada suara dari loteng untuk menanggapi Xiaoyan, malah tampak sunyi senyap. Melihat ini, Xiaoyan mulai memiliki tanaman merambat hijau gelap yang menyembur keluar dari tubuhnya, menelan tanpa gelombang, meraih kekuatan suram dalam kekosongan di sekelilingnya dan memberikan kembali pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menginjak pohon anggur iblis dan perlahan terangkat ke udara. Hanya saja di sekitar dunia ini dan loteng ditutupi dengan hantu yang tak terhitung jumlahnya, tulang putih dan benda-benda lainnya. Sekilas, ada rasa ngeri yang menyeramkan keluar dari pikiran saya. Tampaknya inilah neraka yang sebenarnya. Tubuhnya melonjak, dan setelah beberapa saat, celah besar muncul di loteng di depan Xiaoyan, dan sosok itu melompat dan melangkah ke dalamnya dengan mudah. Begitu dia menuangkannya ke dalamnya, dia melihat platform bundar besar yang kosong. Di platform bundar, ada aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Menelan, Raja Walet. Bahkan Xiaoyan belum pernah melihat Raja menelan roh yang sebenarnya, tetapi teknik menelan api yang telah lama diam di tubuhnya melepaskan gelombang fluktuasi perubahan warna ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya karena takjub. Pria kecil, kamu seharusnya tidak berada di sini. Di platform bundar di depannya, seorang pria malu yang tubuhnya langsung tertusuk oleh tulang rusuk hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya membuka mulutnya dengan lemah. Apakah kamu, si pendosa Xiaoyan? Pada saat ini, di tepi platform bundar besar, sesosok yang mengenakan jubah perak putih berbicara. Suara semacam ini sangat asing bagi Xiaoyan, tapi Xiaoyan bisa mendengar fluktuasi yang sangat datar dari kalimat sederhana ini. Itu datar dan menakutkan, dan kesombongan yang tersembunyi di dalamnya tampaknya sudah bawaan. Orang ini, apakah anjing betina meminum air dari perjalanan ke neraka ini? Yang terakhir bergerak dengan lembut, dan energi serta elemen langit dan bumi di atas platform bundar pavilion mulai mundur sedikit demi sedikit. Aura suram, fluktuasi spasial yang sedikit melonjak, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya langsung menjadi sunyi. Kamu siapa? Xiaoyan melirik Raja menelan jiwa yang terbelenggu dan tersiksa, dan mau tidak mau mendengus dingin pada sosok aneh di depannya. Raja yang menelan roh sangat kuat, tetapi pada saat ini, tampaknya dia benar-benar terikat oleh beberapa kekuatan, dan vitalitasnya berlalu dengan cepat. Hubungan antara klan penelan roh dan klan Xiao tidak biasa, kali ini, yang terakhir harus berhasil diselamatkan apapun yang terjadi. Siapa aku? Apakah itu penting? Kamu hanya perlu tahu bahwa inilah akhir hidupmu. Pria kulit putih perak itu melirik Raja menelan roh dalam diam. Xiaoyan memperhatikan sesuatu, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak di depan Raja menelan roh, mencoba melindunginya. Tetapi tepat setelah bergerak, saya melihat bahwa dia terikat di kaki Raja menelan roh, dan tiba-tiba ada celah yang sangat tersembunyi. Melihat ke bawah ke celah itu, tungku tak berujung perlahan muncul. Bahkan ada tubuh jiwa yang sangat ilusi di tengah tungku dan Raja penelan dataran tinggi, itu adalah jiwa Raja penelan. Hidupnya, tinggal 10 menit lagi. Apa yang akan kamu pilih? Melihat Xiaoyan yang wajahnya menjadi suram, senyum di wajah Putra Langit menjadi semakin cerah. Putra Surga tidak sama dengan Putra Cahaya, karena ini adalah gelar tertinggi dari istana surgawi kuno mereka. Hanya ketika kekuatan mencapai puncak peringkat reinkarnasi ke-7 dan memperoleh penghargaan yang tak terhitung jumlahnya, seseorang dapat memperoleh kehormatan tertinggi seperti itu. Xiaoyan, maafkan aku ingin menjadi yang pertama pergi ke wilayah api tak berujung untuk menanyakan tentang klan Xiao, tetapi aku ditangkap oleh orang-orang Gutiamong dalam perjalanan ke lorong ruang angkasa. Melihat Putra Surgawi, yang mulai bangkit dari tubuh yang jauh dengan fluktuasi kekuatan kuno yang tak terhitung jumlahnya, wajah lama Raja yang menelan roh tiba-tiba dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri. Dia awalnya ingin menemukan klan Xiao dan berkontribusi untuk menyelamatkan klan Xiao bersama-sama, tetapi dia jatuh ke dalam perangkap istana surgawi kuno yang sunyi. Apa hubungan antara senior dan keluarga Xiao saya? Di mata Xiaoyan, semacam kegilaan mulai mengalir keluar. Xiao Yuntian yang abadi adalah saudara lawan jenis raja ini.
Seluruh tubuh Raja Menelan Roh mulai berguling, dan tubuh jiwa di bawah kakinya jatuh sedikit demi sedikit. Jangan khawatir tentang saya, orang ini adalah jenius dari Tiangong kuno. Sangat berharga untuk menukar hidup saya dengan hidupnya. Melihat Xiao Yan tidak bergerak, Raja Menelan Roh tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Tidak ada yang bisa disalahkan. Jalan balas dendam keluarga Xiao dimulai di sini. Aku tidak perlu menukar hidupku dengan hidupku. Aku akan membiarkan orang-orang ini mengingat ketakutan tak berujung yang pernah didominasi oleh keluarga Xiao yang kuat. Akhirnya, setelah mengucapkan kata-kata ini, kekuatan seluruh tubuh Xiao Yan langsung digantikan oleh pancaran api suci yang tak berujung, dan seluruh tubuhnya langsung menukik ke bawah menuju tungku neraka di bawah. Orang-orang dari keluarga Xiao, bagaimanapun, terlalu baik, dan menempa akhir dari kejatuhanmu, tapi... Suara gila, bersama dengan 3 manik-manik yang mulai berputar di telapak putra surga, energi yang sangat menakutkan perlahan-lahan keluar dari bagian atas langit dan bumi ini. Guntur, kayu, dan air, 3 energi yang sama sekali berbeda, diam-diam bergabung saat ini, raksasa, bercokol di langit dalam sekejap. Lulus ketiga. Ketika Xiao Yan melewati penghalang kedua dan melangkah ke pintu ketiga, seluruh tubuhnya berputar dan semua yang ada di depannya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Adegan gelombang bergelombang bergegas menuju wajahnya, dan seluruh tubuhnya benar-benar berada di lautan tak berujung, dan aura berat yang bergegas ke arahnya membuat hati Xiao Yan perlahan bergetar. Di dalam wilayah laut, ada aura kekerasan yang tak terhitung jumlahnya, dan aura mengerikan itu benar-benar memenuhi permukaan laut dari seluruh wilayah laut, seolah-olah mereka sedang menunggu Xiao Yan di sini. Di udara dan air laut, ada beberapa kekuatan aneh yang terus-menerus terbang dan terbang, seolah-olah semacam makhluk kuat merasakan napas Xiao Yan dan bangun sedikit. Kali ini, apakah giliran atribut air? Mata Xiao Yan terdiam, dan dia melihat sekeliling sesuka hati. Setelah tidak mencari apa-apa, dia hanya bisa memusatkan perhatiannya pada area laut. Ledakan, tiba-tiba, di tengah wilayah laut yang awalnya bergejolak, celah besar tiba-tiba terbuka, dan raungan seperti genderang perang bergema di langit, dan aura menakutkan perlahan keluar darinya. Tingkat reinkarnasi 7 kali lipat setengah langkah. Bahkan jika sosok yang terakhir belum sepenuhnya muncul, Xiao Yan dapat menentukan kekuatan yang tepat dari orang ini dengan mengandalkan aura sekitarnya. Saya penjaga gerbang laut penjara, airnya kering. Di celah di laut, sesosok perlahan berjalan keluar. Ada kolom air terang dan misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya, yang memicu kekuatannya hingga 3 tingkat yang tidak dapat dijangkau. Napas ini saja terlihat sangat menakutkan. Jantung berdebar. Di celah di laut, sosok yang mengenakan pakaian abu-abu gelap berdiri di udara, dan ada perasaan yang sangat berat di rambut abu-abu panjang itu, seolah-olah mengandung aura pembunuh yang kejam. Wajah yang terakhir selalu dipenuhi dengan senyum tipis, matanya sedikit tertuju pada Xiao Yan, dan dia memberikan sedikit sapuan, seolah-olah dia dapat dengan mudah melihat melalui setiap sapuan di dunia ini. Orang ini terlihat sangat biasa, tetapi dia bisa menjaga level terakhir, siapapun dapat memahami bahwa ini jelas merupakan hal yang rumit. Aku tidak mengira kamu sudah mati. Mata sosok abu-abu itu tetap berada di sisi Xiao Yan dan tersenyum tipis. Sepertinya kau ingin aku mati. Sebaliknya, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk melakukannya, kekuatannya dapat mencapai tingkat reinkarnasi lapisan ke-7 setengah langkah, tidak peduli di mana dia ditempatkan, dia dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang nyata. Mungkin orang ini akan tahu sesuatu. Bukannya aku ingin kamu mati, dan banyak orang ingin kamu mati. Penampilanmu telah membangkitkan ketidakpuasan banyak orang kuat, dan tindakanmu membuat mereka tidak bisa tidur. Sekarang kami hanya diperintahkan untuk mengambil nyawamu. Oleh siapa? Jika kamu ingin tahu, maka pukul aku dulu. Sosok abu-abu itu tersenyum dan berkata, seolah-olah dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Mendengarkan suara tidak jelas pihak lain, Xiao Yan mendengus dingin, dan serangan mengerikan itu ditampilkan sepenuhnya. Seluruh tubuh Xiao Yan dikelilingi oleh atribut guntur, atribut api, dan kekuatan lainnya, dan sisik yang menyilaukan muncul, yang membuat tubuh Xiao Yan sebagai setengah naga dan setengah manusia. Tubuh luar biasa seperti itu yang mengguncang langit hanya terlihat sangat mengejutkan. Dengan berkah dari kekuatan atribut air yang sangat besar di sekujur tubuhnya,
postur yang begitu kuat, serangannya tampaknya cukup untuk membuat orang kuat manapun merasa malu. Kalau begitu mari kita bertarung. Bang bang bang. Sosok berpakaian abu-abu menggulung telapak tangannya, tiba-tiba mengangkatnya dari udara tipis, dan diam-diam menekan sisi Xiaoyan. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari area laut sekitarnya. Kolom air energi yang tak terhitung jumlahnya yang telah diberkati oleh kekuatan khusus dimuntahkan, berpotongan di langit, samar-samar membentuk serangkaian sangkar air. Ada batasan kuno dan kuat di seluruh kandang air, dan Anda akan mati jika mematuhinya. Ini sepertinya pembangkit tenaga listrik di depannya yang mahir dalam atribut air dan memiliki beberapa kemampuan khusus. Apakah atribut air berarti kuat? Seluruh tubuh Xiaoyan didominasi oleh sisik naga dan kekuatan atribut air, dan ada niat membunuh yang dingin di matanya. Konyol, melihat serangan atribut air acak Xiaoyan, sosok abu-abu membanting dengan telapak tangan, dan tiba-tiba semburan suara dengungan rendah dan tumpul datang dari langit ini, kolom air yang tak terhitung jumlahnya, dan gelombang tiba-tiba meletus menjadi serangan mengerikan. Tapi tidak peduli seberapa berbahaya gelombang itu, mereka tidak akan pernah bisa menyebabkan kerusakan nyata pada Xiaoyan. Huhu, ayo kita bertarung dengan cepat. Mengingat sifat kekosongan yang aneh di sini, Xiaoyan masih memutuskan untuk mengakhiri tempat ini dengan kekuatan guntur. Adapun apa yang menunggunya, itu bukan sesuatu yang harus dia khawatirkan. Ledakan, munculnya seni abadi teratas dari atribut air membuat dunia sedikit hancur, dan bahkan kehidupan yang terakhir menghilang dengan cepat. Dua pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 6 lapis, dan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tingkat 7,5 langkah, membayar harga yang mahal, untuk apa? Setelah menyelesaikan semuanya di sini, pintu cahaya di atas langit mulai berkedip, dan kekuatan luar angkasa yang sangat kejam tampaknya memandu arah Xiaoyan. Para prajurit akan datang untuk memblokir air dan menutupi tanah. Tepat setelah selesai berbicara, sosok Xiaoyan langsung mengalir ke dalamnya. Di tempat yang jauh, lingkaran aura suram muncul di sini. Pada saat ini, ada beberapa pria kuat dengan kekuatan yang layak berkumpul di sini. Beberapa dari mereka ditutupi halo putih, halo hitam, kepala banteng, wajah kuda, lidah panjang, dan mereka terlihat aneh. Di depan semua orang, ada mulut cahaya gelap, dan di mulut cahaya, semua yang terjadi di sekitar Xiaoyan terpantul. Fu Jun, dengan melakukan ini, kita tidak diragukan lagi menyatakan perang dengan klan Xiao. Begitu Xiaoyan mengetahuinya, dengan kekuatan aliansi api tak berujung, itu sudah cukup untuk menyerang dan membasuh seluruh dunia neraka kita. Di antara kerumunan, ada banyak orang yang khawatir dan cemas. Aku tahu, tapi ketika klan Xiao dikepung dan ditekan, itu awalnya adalah kebencian terhadap langit. Apakah kamu benar-benar berpikir keturunan klan Xiao ini akan membiarkan kita pergi? Ambisi Xiaoyan tidak kecil, dan ancamannya bahkan lebih menakutkan daripada klan Xiao. Jika dia benar-benar tumbuh dewasa, tidak ada orang yang mengepung dan menekan klan Xiao akan bisa melarikan diri. Pembangkit tenaga istana surgawi kuno telah membuat rencana yang sangat mudah. Jika kali ini gagal, saya khawatir akan sulit untuk menghentikan pertumbuhannya di masa depan. Pembangkit tenaga listrik yang dikenal sebagai Fu Jun tampaknya menjadi makhluk menakutkan yang benar-benar mengendalikan hak untuk berbicara di dunia neraka. Tetapi sekarang, sekuat dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit, dan ekspresinya penuh dengan melankolis. Klan Xiao, apakah itu benar-benar mati? Sosok suram di depannya bertanya tanpa henti. Yan Luo, kamu telah melewati batas, hal-hal ini bukan yang harus kamu ketahui, lakukan bagianmu. Semoga saja, pada awalnya, Xiao Lingshan membuat kerusuhan di seluruh dunia neraka dengan kekuatan satu orang. Adegan tragis itu jelas dalam pikiranku. Jika Xiaoyan tidak bisa diselesaikan, aku takut bencana itu akan terulang kembali. Sosok muram itu berbicara lagi, dan suaranya dipenuhi dengan ketakutan yang menakutkan. Jangan khawatir, kali ini dia akan mati, dan kita masih memiliki alat tawar-menawar penting di tangan kita, yang cukup untuk melindungi keselamatan seluruh dunia neraka kita, tapi, jika kita sampai pada langkah itu, situasi masa depan mungkin menjadi lebih aneh. Xiaoyan, jangan turun. Melihat tindakan tegas Xiaoyan, King Spirit Swallowing terasa hangat di hatinya, tapi setelah beberapa saat, mata Sensuo tiba-tiba menyusut, dan dia buru-buru meraung pada Xiaoyan yang menyapu dunia tungku di bawah.
Larangan api di dunia tungku di bawah ini terlalu kuat, bahkan pembangkit tenaga api atribut tingkat raja menelan akan merasa berdenyut jika dia terlibat di dalamnya. Semua ini adalah konspirasi rahasia istana surgawi kuno yang sunyi dan kekuatan itu. Mereka menggunakan hidup mereka untuk mengganggu Xiaoyan, jadi mereka ingin benar-benar memusnahkan Xiaoyan di sini dan menekan semua harapan pemulihan klan Xiao. Pasti ada semacam makhluk purba yang hidup di tungku di bawah. Kekuatan terlarang di tungku tidak hanya melahap jiwanya sendiri sedikit demi sedikit, tetapi juga memiliki semacam makhluk purba yang luar biasa yang hidup di dalamnya, seolah menunggu kesempatan berburu makanan Anda sendiri. Kekuatan api melemah. Seluruh tubuh Xiaoyan tidak hanya terangkat oleh api suci, tetapi juga dilindungi oleh kekuatan jiwa yang dalam, namun, saat dia turun lebih cepat, dia bisa merasakan dingin yang hampir mematikan di dunia peleburan di sekelilingnya. Tidak peduli berapa banyak dia menyapu dan menggunakan keterampilan bertarungnya, tampaknya dia tidak bisa menyelamatkan jiwa Raja Menelan Roh sama sekali. Jarak antara keduanya masih sangat jauh. Dunia peleburan ini sama anehnya dengan fantasi. Putra surga berjalan perlahan menuju posisi Raja Menelan Roh. Energi surga dan bumi yang tak terhitung mulai menghilang. Tiba-tiba, langit yang indah muncul di langit loteng, dan di antara mereka ada harimau raksasa ganas dengan ukuran 10.000 meter muncul tergantung di langit, seluruh tubuh bersinar, dan energinya sangat keras. Mengangkat kepalanya sedikit, Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan fluktuasi familiar di tubuh harimau raksasa itu. Itu kekuatanmu sendiri. Titik guntur abu-abu, lingkaran cahaya kayu hijau, gelombang air jernih. Ledakan. Dalam sekejap, Xiaoyan tidak ragu-ragu, tubuhnya melonjak, cahaya menyilaukan muncul di telapak tangannya, dan matanya penuh kesungguhan. Fluktuasi energi yang mempesona, seperti bintang padat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan ditumpangkan, hampir memenuhi seluruh dunia tungku. Geser sesuka hati, dan serangan mengerikan yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi langsung jatuh. Api berkobar, guntur mengoyak segalanya, lingkaran cahaya kayu berguling, dan gelombang air menyapu, menghancurkan semua yang ada di tungku. Tapi serangan mengerikan seperti itu seperti riak energi yang tidak mencolok yang mudah ditelan oleh tungku di bawah. Riak cahaya hitam pekat seperti riak yang tiba-tiba beriak di laut yang tenang, dan setiap gelombang disertai dengan ledakan kegelisahan. Ada apa di bawah sini? Xiaoyan mengerutkan kening, dan hampir semua perhatiannya tercurah pada tungku di bawah. Dia menggunakan kekuatan 4 atribut untuk meluncurkan serangan terkuat, tetapi dia tidak menyebabkan kerusakan pada tungku di bawah. Kecemerlangan api suci. Saat ia berbicara, 7 api suci di tubuh Xiaoyan tampaknya telah menerima semacam bimbingan dan dipanggil, dan aliran api suci mulai mengalir keluar, dan mereka dengan cepat berkumpul di depan Xiaoyan. Titik cahaya menyilaukan yang menembus seluruh dunia dengan lembut menaklukkan telapak tangan Xiaoyan. Fluktuasi di dalamnya sangat menakutkan. Pada saat Xiaoyan mengumpulkan Shen Yan, putra surga tersenyum menghina, dan awan di atas langit tempat harimau raksasa itu bercokol mulai melonjak, dan sepasang cakar raksasa yang gelap gulita saat malam difoto di udara. Dia sepertinya mengulur waktu untuk beberapa makhluk di tungku di bawah. Cakar naga. Melihat cakar raksasa 3 warna membanjiri langit, mata Xiaoyan melonjak, dan cakar raksasa emas bertabrakan dari udara tipis. Ledakan. Cakarnya sama menakutkannya dengan gunung, dan hanya dalam sekejap, tubuh Xiaoyan didorong ke arah tungku di bawah sedikit demi sedikit. Aura yang lebih serakah dan ganas di bawah, sebenarnya perlahan-lahan muncul, seperti makhluk purba yang telah diam selama reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dan pulih sedikit demi sedikit. Berdengung. Pada saat ini, kekuatan dominasi di tubuh Xiaoyan, dan darah naga Raja Naga Emas di tubuhnya, pada saat yang sama meledak dengan aura arogan dari siapa yang berjuang di depan panci peleburan di bawah ini. Pancaran tungku hitam terbang secara acak, dan makhluk yang begitu besar sehingga hampir memenuhi seluruh langit tiba-tiba terbang ke langit. Seketika terangkat ke langit, menelan harimau raksasa 3 warna di atas langit, dan napas yang lebih bergelombang muncul. Itu sebesar gunung, dan hampir memenuhi seluruh langit saat dicurahkan. Tampaknya sejak saat yang terakhir muncul, roda gigi di seluruh dunia mulai berputar dengan cara yang aneh, maju sedikit demi sedikit menuju tungku penghancur jurang maut. Selama berabad-abad, tidak ada yang pernah bisa melepaskannya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk itu. Melihat pemandangan ini,
bayangan energi raksasa di atas kepala putra surga tiba-tiba melonjak, dan sepertinya ada semacam makhluk Seon yang perlahan turun. Itu, iblis, naga neraka. Pada saat ini, rantai gelap di sekitar King Spirit Swallowing meletus dengan kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan di atas hatinya, setrum nyata muncul. Bahkan jika dia tahu bahwa pembangkit tenaga listrik di Istana Surgawi kuno tidak ada habisnya, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka benar-benar ingin membunuh Xiao Yan dengan naga neraka. Naga iblis neraka, ini adalah eksistensi tertinggi yang melampaui seluruh dunia neraka. Kekuatannya tidak diragukan lagi adalah makhluk yang berdiri di puncak piramida neraka. Sekarang, kenapa kamu masih memiliki kepercayaan diri untuk menjadi musuhku? Putra surga mencibir seperti orang gila yang benar-benar gila. Kekuatan naga iblis neraka sebanding dengan peringkat reinkarnasi berunsur 8 yang sebenarnya, dan memiliki kekebalan terhadap kekuatan api. Dengan kekuatan puncak peringkat reinkarnasi ketujuhnya sendiri, bahkan Xiao Yan, yang memiliki 7 jenis api suci, dan 4 jenis atribut, dan bagaimana cara bertarung dengan diri sendiri. Perjalanan ke neraka telah lama menjadi rencana yang sempurna. Petik 2. Petik 2. Xiao Yan tidak menanggapi, tetapi melompat dan kembali ke sisi Raja Menelan Roh. Saya hanya ingin menyelamatkan Raja Menelan Jiwa, tetapi menemukan bahwa rantai ini tampaknya terikat pada tubuh jiwa di bawah, dan keduanya harus dihancurkan bersama, jika tidak, yang terakhir akan langsung dihancurkan dalam sekejap. Sedikit menatap dunia awan di atas, raungan bergema di langit menyapu, meninggalkan Xiao Yan dengan ketakutan dari lubuk hatinya. Naga, tertidur di kaki kursi ini, mari kita hancurkan orang ini bersama-sama. Energi di awan di langit mengaduk dengan cepat, dan suara gila putra surgawi sangat luar biasa, melambai hati orang-orang. Kebencian, 7 api menghancurkan dunia. Melihat situasi pertempuran yang begitu kritis, bahkan mengetahui bahwa apa yang telah dia lakukan sekarang adalah sepele, Xiao Yan masih menekan biji teratai 7 warna yang keluar dari telapak tangannya ke naga iblis neraka di awan di atas. Guru, menyaksikan perpaduan 7 api suci di depannya meledak sesuka hati. Kekuatan yang cukup untuk menghancurkan segalanya sebenarnya hanya membuat suara ledakan yang memekakkan telinga di awan di atas. Awan menjulang, dan Anda dapat samar-samar melihat naga neraka yang tersembunyi di dalamnya. Sisik gelap ditutupi dengan pola hitam yang sangat misterius dan kompleks. Tampaknya diserang oleh sedikit fluktuasi energi, dan kemudian tidak ada bekas luka. Tenggorokan Xiao Yan berguling lembut, keterkejutannya melampaui kata-kata. Sekuat api suci langit dan bumi, kehancuran setelah fusi 7 api sebenarnya tidak dapat digunakan pada naga neraka. Tidak dapat menyebabkan kerugian besar. Ledakan. Tubuh naga iblis neraka dilemparkan, secara tak terduga membangkitkan energi penghancur yang tak terhitung jumlahnya, dan menyerang Xiao Yan sedikit demi sedikit. Mata naga iblis yang terakhir mengawasi Xiao Yan dengan cermat, dan ada kesombongan yang sulit diatur di dalamnya. Jika naga iblis neraka dalam keadaan baru saja pulih masih mempertahankan beberapa karakteristik ras naga di tubuhnya, maka di bawah kendali jimat pelatihan naga, dia tidak berbeda dengan monster yang hanya tahu cara membunuh. Kekuatan naga mengerikan di tubuh naga mengguncang seluruh dunia, seolah-olah yang terakhir dengan mudah melambaikan cakar naga mengerikan, dan benar-benar dapat merobek tubuh lemah Xiao Yan, dan bahkan jiwa yang terakhir dapat dengan mudah dihancurkan. Hahaha, Xiao Yan, apakah kamu pikir kamu bisa melawan kami hanya dengan kekuatan 4 atributmu dan banyak api suci? Sejujurnya, bahkan kekuatan seluruh Endless Flame Alliance, di mata kami, seperti semut yang tidak layak disebut. Kamu sama sekali tidak tahu aturan dunia ini. Pada saat ini, putra surgawi bercokol di langit, seolah-olah seorang hakim sejati sedang membacakan buah kemenangannya, dan senyum menjengkelkan itu sangat menjengkelkan. Hah, memang, tapi aku punya caraku sendiri. Xiao Yan tersenyum kecil, bayangan dominasi melonjak di sekujur tubuhnya dengan cepat, dan lingkaran riak energi emas perlahan merembes keluar dari kulit dan pori-porinya. Kekuatan dominan yang mengguncang langit dan bumi tanpa terlihat memenuhi mata naga iblis neraka dengan ketakutan yang mendalam. Xiao Yan hari ini tahu bahwa kekuatan 4 atribut di tubuhnya dan api suci tidak dapat mengendalikan pertempuran ini, dan satu-satunya hal yang dapat memainkan peran kunci adalah transformasi ketujuh dewa naga, penguasa para dewa, dan kekuatan iblis.
Transformasi ketujuh Dewa Naga telah dikultivasikan secara diam-diam ketika alam api tanpa akhir telah menembus ke tingkat reinkarnasi kuasi 7, tetapi tidak pernah berhasil digunakan. Adapun penguasa eksekusi dan kekuatan iblis, masih ada pembangkit tenaga listrik di alam neraka yang keberadaannya tidak diketahui. Xiao Yan tidak akan menggunakannya kecuali dia dipaksa, karena itu adalah kartu truf terakhirnya. Bunuh aku. Saat berbicara, bayangan energi jimat pelatihan naga yang sedikit ilusi muncul di tangan putra surga. Yang terakhir mengangkatnya tinggi-tinggi, dan pemikiran pembunuhan kompulsif mengendalikan naga neraka, menyeduh sedikit demi sedikit. Semacam gerakan pembunuh Seon. Tubuh naga iblis neraka mengalir ke awan di langit lagi, atribut air tidak berwarna yang tebal, kekuatan petir abu-abu, nafas kayu yang rimbun, dan bahkan api iblis hitam yang ganas dan membara, sedikit dari awan langit. Ternyata menjadi kekuatan penghancur yang bahkan lebih kejam. Segera, cahaya 4 warna yang menyilaukan turun dari langit di atas awan di langit, membawa penindasan yang sangat sengit, yang mengejutkan jiwa Xiao Yan. Kekuatan 4 atribut cahaya melonjak, seolah-olah seluruh dunia dan loteng diaduk, dan pemandangan energi yang luar biasa terus-menerus berkumpul di sekitar naga neraka. Satu demi satu, gunung jiwa energi sepenuhnya tercermin pada naga iblis neraka. Pada saat ini, yang terakhir tampaknya telah menjadi media kekuatan penghancur ini. Pukulan ini, siapa yang bisa menghentikannya? Tenggelamkan dirimu dalam gelombang sejarah, gemerisik. Di wajah putra surga yang suram, jejak penghinaan perlahan muncul. Semua ini telah lama berada dalam rencana mereka yang sempurna. Menggunakan kehidupan 3 pembangkit tenaga listrik di Istana Surgawi kuno untuk mencuri 3 energi atribut dalam tubuh Xiao Yan, ditambah kekebalan naga iblis neraka terhadap api suci, dikombinasikan dengan beberapa kekuatan kuat, di bawah pukulan pamungkas, semuanya hancur. Bahkan Xiao Yan, bagaimana dia bisa menolak? Putra surga yakin bahwa menghadapi kekuatan semacam ini yang menghancurkan langit dan bumi, bahkan Xiao Yan hari ini tidak dapat mengatasinya. Anda tidak perlu melakukannya sendiri, Anda dapat menghilangkan bahaya tersembunyi terakhir dari keluarga Xiao ini. Setelah kematian Xiao Yan, pamornya akan bergema di seluruh dunia. Energi langit dan bumi, berada di luar kendalimu. Serangan fusi energi dari 4 atribut naga neraka, bahkan aku tidak sepenuhnya yakin. Apakah kamu benar-benar yakin? Belenggu rantai di sekitar jiwa menelan raja tidak melemah dengan cara apapun, tetapi baru saja dia mencoba mati-matian untuk menyelamatkan Xiao Yan, tetapi dikejutkan oleh ketenangan di wajah yang terakhir. Terlalu tenang untuk menjadi begitu damai. Melihat Xiao Yan yang tenang di depannya, selalu ada ketakutan yang tak bisa dijelaskan di hati raja menelan raja. Sepertinya si kecil ini memiliki beberapa kekuatan di tubuhnya yang cukup untuk menarik perhatian. Kebencian leluhur keluarga Xiao akan diambil darinya. Xiao Yan mencibir, tidak ada emosi dalam suaranya. Sebaliknya, cahaya keemasan di sekitar tubuhnya tiba-tiba berkembang, dan lingkaran cahaya keemasan yang menyilaukan langsung menutupi tubuhnya. Pada saat ini, darah iblis di tubuh Xiao Yan, darah keluarga Xiao langsung dipaksa kembali ke bagian terdalam tubuh. Segumpal darah emas mulia memenuhi anggota tubuh Xiao Yan sedikit demi sedikit. Pada saat kekuatan darah ini terisi, di belakang Xiao Yan sebenarnya adalah bayangan emas, perlahan-lahan tidak aktif. Pada saat yang sama, transformasi Dewa Naga di dalam tubuh langsung diusir oleh Xiao Yan. Transformasi Dewa Naga dari transformasi pertama ke transformasi kelima selesai hampir dalam sekejap, kekuatan menakutkan dari Raja Naga, ditambah dengan cahaya keemasan, sekarang Xiao Yan tampaknya telah menjadi keberadaan setengah naga dan setengah manusia. Transformasi Dewa Naga transformasi ke-6. Kemarahan Dewa Naga. Dengan raungan rendah lagi, sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya dipanggil oleh semacam panggilan, langsung bercokol di samping Xiao Yan, dan samar-samar menyemburkan kekuatan super yang melampaui dunia ini. Ini, hukum tertinggi keluarga naga, transformasi Dewa Naga. Melihat Xiao Yan Si Wei, putra surga dan Raja Roh menelan menyusut dengan keras di langit, dan mereka kehilangan suara pada saat yang sama. Anak baik, itu sebenarnya tersembunyi begitu dalam. Aku ingin melihat berapa banyak darah keluarga Xiao yang diwarisi oleh keturunanmu. Raja Roh menelan melindungi pikirannya dan fokus pada konfrontasi menakutkan di lapangan. Dewa Naga, transformasi ke-7. Pemujaan Naga Suci. Raungan naga bernada tinggi mengguncang langit,
dan bayangan naga emas dengan tubuh melebihi 10.000 kaki langsung muncul di belakang Xiaoyan. Setelah bayangan naga emas, bahkan ada beberapa bayangan naga yang luar biasa seperti bayangan naga perak yang muncul. Bahkan jika tubuh seperti ini hanyalah hantu naga, aura yang mengguncang dunia masih membuat seluruh dunia neraka berdesir. Xiaoyan, keturunan klan Xiao, mengapa dia mempelajari trik klan naga? 9. Bayangan 9 Raja Naga, ledakan. Sebelum suara ketakutan putra surga bisa jatuh, tubuh Xiaoyan, di bawah dukungan 9 bayangan naga, melangkah maju, benar-benar mengalir ke langit dan ke awan di langit. Untuk sementara waktu, seluruh dunia berguncang, dan energi penghancur yang luar biasa ternyata terus menyebar dari awan. Faktor energi yang begitu dahsyat membuat orang merasa linglung. Bang! Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari awan, dan segera sebuah raksasa menyembur keluar darinya. Hahaha, Xiaoyan, melihat pemandangan ini, wajah putra langit langsung meledak menjadi suara cemoohan. Bahkan jika Xiaoyan mengolah teknik rahasia klan naga, bagaimana dia bisa menembus belenggu dan jebakan yang dia siapkan dengan hati-hati untuknya? Istana surga kuno yang sunyi. Putra surga, terlalu dini untuk bahagia. Naga raksasa hitam, dengan cakarnya seperti gunung, ditarik keluar dari awan dalam sekejap, melepaskan gelombang panas, menabrak langsung ke putra surga yang sudah dekat. Dengan fluktuasi sengit itu, saya khawatir bahkan pembangkit tenaga puncak tingkat reinkarnasi 7 lapis biasa akan terluka parah dalam sekejap. Dan pada saat ini, naga iblis neraka itu sangat besar sehingga dipenuhi dengan kemarahan, dan di atas kepalanya, berdiri sosok yang luar biasa dengan kilau emas di sekujur tubuhnya. Itu, Xiaoyan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.